dari masalah. Ini yang oke. Next. Nanti saya kasih tahu seperti apa, saya kasih contoh-contohnya biar kalian lebih paham. Nah, ini ada salah satu contoh dari anak didik saya gitu ya. Jadi judulnya adalah alternatif biodeterjen dari lidah mertua dan getah pepaya. Nah, kita tentukan pertama kali yaitu kondisi ideal dulu. Dari kiri ya, teman-teman semuanya. Nah, sungai yang bersih bebas dari limbah deterjen itu adalah kondisi idealnya. Gitu. Lalu kondisi aktualnya ketika kita survei, ketika kita melakukan suatu observasi, ternyata masih banyak sungai yang tercemar limbah deterjen, banyak sekali gitu. Nah tentunya dalam hal itu kita juga bukan hanya subjektif atau cuma mengungkapkan opini kita aja, nah kita harus mencari data dan teori pendukung tentunya. Nah misalkan nih total konsumsi deterjen untuk wilayah Indonesia pada tahun 2010 mencapai 449.100 ton menurut Indonesia Commercial Newsletter. Kemudian 77% aliran sungai-sungai di Jakarta mengalami pencemaran tingkat berat, yaitu berdasar Huboyo tahun 2010. Nah, tentunya ini yang saya maksud. Jadi saling berkaitan di situ. Kita tahu kondisi idealnya, kita tahu kondisi aktualnya, tentunya didukung dengan data dan teori pendukung. Oke, next. Nah, ini why gitu. Masalahnya apa gitu. Pertama, karena pertambahan penduduk. Kedua, deterjen yang banyak dijual berbahan kimia. Lalu, cari juga tuh data yang juga teori pendukungnya. Lalu, kita sudah tahu permasalahannya. Nah, kita cari tuh solusinya. Solusinya apa? Yaitu membuat biodeterjen dari lidah mertua dan getah pepaya. Nah, nanti dicari juga data dan juga teorinya. Sampai lidah mertua yang memiliki manfaat yang luar biasa tersebut memiliki katonin yang merupakan bahan dasar pembuatan deterjen dan lain-lain. Seperti itu. Oke, next. Nah, oke. Nah, selanjutnya itu adalah rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah serangkaian pertanyaan yang tersurat hendak dicari jawabannya melalui penelitian yang akan dilakukan. Kalau kita pasti menyusun suatu karya, menyusun suatu ya benar karya, baik karya tulis atau karya lainnya, kita itu pasti berangkat dari suatu masalah, berangkat dari suatu yang memang belum ada pemecahannya, seperti itu. Kemudian penomboran saya salah ya, kok satu-satu sih. Oke, nanti saya ralat ya. Kemudian rumusan masalah disusun secara singkat, padat, jelas, dan dituangkan dalam kalimat tanya. Gitu. Ada beberapa yang memang menggunakan bukan kalimat tanya, tapi bukan pertanyaan, tapi pernyataan itu ada. Tapi saran saya alangkah baiknya itu menggunakan pertanyaan. Gitu. Nah lalu ini yang disarankan banyak sumber itu atau banyak ahli itu menggunakan kata bagaimana, karena bagaimana itu menanyakan proses, jadi lebih ke detail intinya. Misalkan tadi kan masalah tadi biodeterjen itu, nah bagaimana cara pembuatan biodeterjen bla 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 seperti itu. Kemudian kayak misalkan kualitas dari deterjen A dengan deterjen B seperti itu, jadi lebih detail. Oke, next. Oke, nah selanjutnya adalah tujuan dan manfaat penelitian. Nah ini cuma tolong kalian catat kalau misalnya nanti ada yang penting ya. Nah misal tujuan, kita masuk ke tujuan. Ini saya tekankan di note itu, jumlah dan substansi antara tujuan harus sama dengan rumusan masalah. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Misalkan di rumusan masalah itu ada 3 poin. Kemudian di tujuan itu harus ada 3 poin. Nah, terus substansi seperti apa? Misalkan nih, yang pertama itu poin pertama rumusan masalah itu menanyakan tentang bagaimana cara membuat biodeterjen A gitu. Nah, tujuannya itu pasti untuk mengetahui atau menjelaskan bagaimana
cara pembuatan biodeterjen A seperti itu dan seterusnya gitu. Dan ini banyak sekali yang bahkan meluas, bahkan melebar. Tujuannya seperti itu, buat mempermudah kalian dan tentunya nanti sesuai dengan rules kalian gitu, atau rules dari panitia juga. Nah, manfaat itu pasti juga berisikan hal yang akan didapatkan oleh objek dengan adanya karya tulis, baik itu misalkan manfaat bagi peneliti, manfaat bagi masyarakat, atau manfaat bagi pemerintah dan lain-lain atau stakeholder lainnya. Oke, next. Nah, selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu seperti apa sih? Kita next. Nah, tinjauan pustaka ini adalah memuat uraian teori yang sistematis dan berkaitan dengan penelitian. Nanti sahabat-sahabat ini juga harus menyatukan hasil penelitian tema atau topik terdahulu jika berupa penelitian lanjutan. Gitu. Kalau misalnya tidak ada, memang ini real sebuah inovasi kalian, nah itu tidak perlu mencantumkan penelitian terdahulu. Atau alangkah baiknya boleh, jadi nanti sebagai bentuk modifikasi. Tapi saya sampai sekarang saya belum pernah mereview naskah. Pernah sih, misalkan kayak membuat alat itu pernah. Akan tetapi bukan real inovasi. Lebih tepatnya modifikasi. Misalkan modifikasi dari luar negeri atau enggak gitu dari lainnya seperti itu. Nah, kemudian harus menunjukkan bahwa permasalahan yang akan dipilih belum terjawab atau belum terpecahkan. Kalau kita menyusun suatu karya, kalau sudah dipecahkan dan memang itu solusinya sudah efektif, kenapa harus kita lagi? Itu logikanya seperti itu. Nah, seperti itu. Oke, kemudian semua pustaka yang diacu harus ada di daftar pustaka. Jangan lupa, kan nanti teman-teman semuanya menyusun tinjauan pustaka atau dari awal pendahuluan, nah itu pasti ada tuh referensi atau citation kita. Jangan lupa dicatat. Kemudian nanti dimasukkan ke daftar pustaka. Oke, next. Nah, pustaka itu seperti puzzle, sahabat-sahabati, gitu. Jadi kalau misal kita tuh misalkan tahu ini atau belum tahu masalah ini, kemudian kita melakukan suatu tinjauan pustaka atau kajian pustaka. Biasanya tergantung ya, nanti ada istilahnya itu tinjauan pustaka, ada kajian pustaka itu. Jadi tergantung nanti pedomannya gitu ya, nanti diperhatikan gitu. Nah, di sini tuh tujuannya itu adalah untuk melengkapi suatu puzzle tersebut gitu. Nah, ini jadi nanti manfaatkan artikel jurnal ilmiah buat referensi teman-teman semuanya atau sahabat-sahabati, baik itu jurnal internasional maupun jurnal nasional. Oke, next. Nah, ini nih tips setelah pustaka. Nih, tinjauan pustaka itu kan komponen mendukung atau menguatkan, nah ini tadi tujuannya secara ilmiah penting dan sahihnya subjek penelitian yang diusulkan, sekaligus menggambarkan posisi penelitian yang diusulkan. Nah, kemudian minimalkan pustaka berupa teori atau buku, berbanyak pustaka hasil riset, misalkan jurnal, report, review, dan lain-lainnya. Lalu ketiga, jangan merujuk pada pustaka fiktif yang tak dapat ditemukan di daftar pustaka. Fiktif itu misalkan dari misal dari novel atau mungkin dari lain-lainnya gitu ya, atau blog, bentuk blog yang tidak valid istilahnya seperti itu. Lalu rujuk hanya pustaka yang terkait. Jadi jangan sampai melebar kemana-mana. Misalkan bahas A, kok ternyata konsep yang terkait A. Nah, ini sumber jurnal online. Nanti silahkan di screenshot atau dicatat gitu ya. Nah, ini beberapa sumber jurnal online yang memang ada beberapa yang tidak gratis. Maksudnya harus kayak upload apa, sesuai upload misalkan dokumen dan lain-lainnya gitu, misalkan Microsoft Academic dan lain-lainnya. Nah itu saya biasanya paling sering itu di Google Scholar. Jadi di situ itu sudah banyak sekali sahabat-sahabat di situ. Jadi
ketika saya mau cari caranya itu ada di situ. Pokoknya nanti sesuai dengan penelitian kalian. Jadi jangan menuntut untuk selalu perfeksionis gitu ya. Kalau kita selalu menuntut perfeksionis, nggak bakalan temu-temu. Nah, tapi kita harus mencari istilahnya saling sinkron, saling berhubungan gitu. Meskipun kayak menurut awal kita itu ternyata nggak berhubungan, tapi coba dibaca, coba ditelaah, oh ternyata mirip-mirip atau ternyata masuk di telaah pustaka saya, ya udah dicoba. Oke, next. Nah, pasti kalau misal ada harus diperhatikan atau tips lainnya, nah ini ada harus yang dihindari. Yang pertama adalah telaah pustaka yang kurang relevan, pastinya. Kemudian telaah pustaka yang kurang dalam. Banyak sekali yang masih general, maksudnya belum merujuk ke inti permasalahan, belum merujuk ke telaah pustaka dari inti permasalahan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, telaah pustaka kurang lengkap. Ada aspek yang terlewat tidak dibahas. Nah, ini hati-hati. Jadi, telaah pustaka itu, tipsnya juga ya. Nah, itu diperhatikan di judul. Misalkan tadi kan ada pembuatan biodeterjen dari lidah mertua dan juga getah pepaya. Nah, pasti kita ada tuh telaah pustaka mengenai kandungan pepaya, kemudian kandungan lidah mertua, gitu. Dan kita bahas masalah deterjen alami, deterjen kimia, nah seperti itu. Lalu telaah pustaka lengkap dan dalam, tapi tidak runtut. Nah, ini diperhatikan. Nah, ini jadi dimulai dari yang yang paling umum, gitu. Nanti kita merucut ke bawah. Seperti penyusunan latar belakang juga, seperti piramida terbalik atau segitiga terbalik. Nah, jadi dari umum dulu sampai ke khusus. Kemudian yang kelima, referensi kadaluarsa tidak lengkap atau tidak jelas sumbernya. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi hati-hati ketika melakukan telaah pustaka, jangan asal comot aja. Harus dibaca, harus ditelaah, harus direview dengan baik, dengan bisa boleh misalkan tanya ke teman-teman atau tanya ke dosen atau mungkin yang lebih ahlinya, itu boleh. Oke, next. Nah, kita akan masuk bab terakhir, yaitu metode penelitian. Next. Nah, biasanya atau saya ini ala saya gitu ya, kalau misalkan menyusun suatu metode penelitian, nah itu yang pertama harus ada metode pengumpulan datanya. Metode pengumpulan data itu apa sih? Yaitu teknik yang dipakai dalam pengumpulan data. Misalnya bentuk kuesioner, observasi, riset dokumentasi, eksperimen, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua atau subbab yang kedua itu adalah metode analisis data. Itu berupa metode apa yang digunakan untuk menganalisis data berupa analisis kuantitatif dan analisis kualitatif dan juga kuantitatif. Gitu. Seperti apa sih? Ini ada yang permisal. Oh ya, boleh nanti silakan ya untuk di Yoga share materi saya gitu ya. Itu aku boleh kok. Oke, next. Nah, jadi metode itu adalah apa saja yang perlu dilaporkan. Gitu. Misalkan kalau misal berupa kuesioner atau berupa memang suatu sampel gitu ya, nah di situ pasti ada partisipannya gitu kan. Nah, partisipannya misalkan kayak meliputi biasanya itu ada jumlahnya, kemudian karakteristik demografis yang relevan gitu. Nah, lalu protokol pengambilan datanya seperti apa? Karena memang ini masih pandemi, nah itu seperti apa? Kemudian instrumen penelitian, baik itu melalui survei Google Form, biasanya itu kebanyakan survei Google Form ya saat ini ya, buat mempermudah kita supaya lebih efisien, supaya lebih efektif juga gitu. Atau recording, kalau dulu saya pernah melakukan penelitian sosial, nah waktu itu saya juga melakukan waktu itu tentang jaranan, jadi jaranan Lembawa Putro, kalau susah ada yang tahu gitu ya. Tapi saya dulu nggak tahu dan saya nggak suka dengan namanya jaranan, takut gitu dulu itu. Tapi karena memang satu tuntutan dan waktu itu diusulkan oleh guru saya buat lomba, ya udah saya akhirnya mau nggak mau meneliti itu. Mulai dari menonton pertunjukannya yang makan babi dan sekali gitu ya. Membuat cringe banget
tapi suatu pengalaman baru di situ. Saya belajar banyak di situ. Karena waktu itu memang saya meneliti tentang apa lebih ke kayak semisal berhubungan dengan penyimpangan sosial seperti itu, lalu berhubungan dengan agama juga waktu itu, karena memang kan makan babi itu haram, tapi kenapa kok babi dimakan gitu, apalagi meskipun dalam kondisi dati istilahnya nggak sadar. Nah itu saya teliti di situ. Itu lalu ada prosedur manajemen datanya seperti apa, jadi kayak semisal metodenya misal melakukan planning, lebih ke tahap-tahap stepnya gitu. Terus strategi analisisnya seperti apa. Oke, next. Nah, ini langsung aja ya, sampai next aja deh. Ini nanti terlalu panjang sekali nanti. Saya ambil intinya aja. Oke, next. Oke, di sini. Nah, penelitian kuantitatif sama kualitatif. Nah, ini jangan sampai keliru gitu ya. Kalau semisal kuantitatif itu pasti berhubungan dengan angka. Dominan angka, ingat-ingat dominan angka. Dan misalkan kalau teman-teman itu menggunakan skala Likert, nah itu kan skala Likert itu juga menghitung. Nah itu alangkah baiknya teman-teman menggunakan kuantitatif, meskipun nanti menggunakan kuesioner gitu ya atau Google Form, tapi kebanyakan itu kuantitatif. Nah ada beberapa lomba waktu itu anak didik saya itu ikut kopsi, jadi tingkat SMA gitu ya, saya lupa tingkatannya apa ya, kopsi pokoknya. Dulu itu punya saya nggak ada waktu di MAN gitu, sama MyRes gitu. Nah, itu coba nanti dicari tahu gitu ya. Jadi pokoknya itu penelitian, kalau MyRes itu khusus madrasah, baik NTS atau MAN. Kalau kopsi itu umum, baik itu boleh dari SMP, MTS, kemudian MAN, SMK, SMA di situ. Jadi gudangnya kayak kalau semisal kita mahasiswa itu PIMNAS, gitu. Apa bergengsinya, maksudnya ajang bergengsinya itu ada kopsi sama MyRes. Nah di situ mereka melakukan penelitian yang mana sebenarnya itu sosial bidangnya. Akan tetapi ketika analisis ternyata itu ada dua teman-teman. Jadi situ ada kuantitatif sama kualitatif. Nah kita ternyata di situ itu mengharuskan satu, nggak boleh campuran waktu itu. Saya juga lupa kok gini gitu kan. Ya udah akhirnya kita pilih satu, yaitu kuantitatif karena kita menggunakan skala Likert. Oke itu. Nah nanti untuk lebih jelasnya gitu ya, nanti boleh saya kasih tahu seperti apa skala Likert. Kalau nggak gitu nanti silakan buat sahabat-sahabat browsing gitu ya. Kali itu kayak misalkan setuju tidak setuju, kemudian nanti mungkin saya kasih gambarnya dikit ya. Lalu nanti ada suatu membuat tabel tabulasi. Jadi di situ responden satu itu nanti apa? Jadi membuat indikator dulu. Indikator A, B, C, D. Lalu kemudian nanti responden satu itu apa? Nanti dikasih poin berapa. Terus nanti dikalikan persentase berapa supaya nanti kita bisa menganalisis tuh di situ. Gitu. Oke, next. Nah, ini kalau misal metode campuran ya, kalau misal kita aman-aman aja gitu ya. Saya baru menemui satu itu sih. Kalau misalkan metode campuran itu kapan sih digunakan? Nah, ketika tujuan penelitian untuk memahami fenomena atau mengklarifikasi temuan dari sudut pandang berbeda. Nah, itu contohnya seperti ini. Seperti tadi. Suatu misalkan mu'alaf gitu ya. Nah, mu'alaf untuk sekarang itu masalahnya atau apa ya kayak permasalahan mereka itu mereka masih malu kadang, masih malu bertanya. Kalau nggak gitu karena lokasinya jauh, kemudian masih apa ya kayak harus menemui gurunya langsung dan lain-lainnya. Nah itu adik ingat saya punya ide bagaimana kalau misalnya bentuk aplikasi gitu. Nah aplikasinya tentunya itu disambungkan dengan MUI juga waktu itu. Jadi langsung ke sumbernya juga. Terus Mu'alaf Center Indonesia, MCI Indonesia. Nah, jadi langsung dihubung ke situ, ada fitur chatnya, ada fitur video call-nya dan lain-lainnya. Jadi mempermudah mereka. Kalau misal mereka itu kejauhan,
karena suatu jarak. Nah, nanti bisa lewat aplikasi lebih mudah. Kemudian mereka itu nggak malu lagi. Lalu ada task harian juga. Nah, lalu untuk analisis atau metodenya mereka itu menggunakan penelitian campuran sebenarnya, karena tapi memang di ajang lombanya si penyelenggaranya itu nggak boleh campuran, akhirnya harus satu. Jadi kita milih kuantitatif. Jadi kualitatifnya itu ketika mereka melakukan suatu kayak misal kuesioner, sebar kuesioner dan lain-lainnya. Lalu interview seperti itu. Dan lalu untuk kuantitatifnya itu ketika perhitungannya, ketika kita melakukan penyusunan presentasinya. Jadi buat menganalisis datanya disusun ke hasil dan pembahasannya gitu. Oke, mungkin itu dulu cukup yang saya sampaikan. Nanti silahkan kalau semisal ada yang kurang paham dari saya, silahkan ditanyakan. Kalau semisal ada klarifikasi, silahkan, karena di sini kita sama-sama sharing. Nanti kita cari solusinya bareng-bareng. Oke, terima kasih. Itu mungkin dari saya, Dek. Oke, waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Kak Elvi, Miniatur Aini, bermanfaat sekali materinya. Selanjutnya saya tanya jawab bagi sahabat-sahabat apabila ada yang ingin ditanyakan bisa menuliskan di kolom komentar ya, kolom chat. Dek, tadi suara saya aman ya, nggak putus-putus ya? Kadang di sini putus. Aman. Soalnya. Aman Kak, aman. Jelas, oh aman, oke. Baik, sekali lagi untuk sahabat-sahabat yang apabila mungkin ada yang ingin ditanyakan bisa langsung menuliskan di kolom chat. Oh, ini nggak on mikrofon ya? Yang tanya, ya. Lewat chat tanyanya, gitu. Iya. Mungkin. Oke. Kalau misal baik. On mic nggak apa-apa deh. Oh, ini ada yang Iya, ya Kak. Ini saya akan bacakan pertanyaan pertama Kak. Dari sahabat Ida Latul Fitria. Assalamualaikum, permisi izin bertanya. Bagaimana cara meneruskan ke penulisan jikalau di tengah-tengah pembuatannya tiba-tiba terjadi kendala atau bingung merealisasikan ide yang kita buat? Mohon maaf mic saya. Oh ya. Baik Kak. Oke, ini banyak sekali. Jadi namanya saya langsung menjawab ya, Dek ya? Nggak apa ya? Langsung menjawab. Iya Kak, iya. Oh, oke. Baik, tadi siapa yang tanya? Bentar. Siapa ini? Ida Lailatul Fitri ya. Terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya yang bagus banget. Gitu. Memang banyak sekali yang kita temui itu banyak karya yang nggak selesai. Bahkan ketika saya menulis buku pun itu bisa dibilang lama juga. Ketika saya pernah membaca cerpen, itu nggak selesai juga pernah. Ketika mereka itu nggak selesai juga pernah, itu pasti. Nah, caranya seperti apa? Jadi gini, ketika kita menemui suatu kebuntuan, nah kita itu tentunya nggak cukup cuma mikir kita sendiri aja. Kita harus tanya yang lebih ahli, itu caranya gitu ya, supaya kita bisa tukar informasi, tukar pemikiran. Baik itu nanti tanya ke teman, misalkan stepnya ke teman dulu, lalu nanti ke misalkan yang nggak tinggi kakak tingkat, misalkan seperti itu, lalu ke dosen, atau mungkin punya mentor, nah itu tanya di situ. Jadi nanti bisa sharing di situ, cari tahu kesalahannya di mana, maksudnya kayak kurangnya apa, nanti sharing-sharing di situ. Itu caranya supaya kita itu nggak stagnan, supaya kita nanti itu nggak supaya nggak selesai gitu. Nah itu waktu memang saya udah gitu kan, jadi saya nggak teruskan gitu. Nah, tapi ketika kuliah itu ketika apapun yang sudah kita mulai harus kita selesaikan gitu. Ibaratnya itu bisa menggambarkan sifat kita juga deh gitu. Jadi apapun pokoknya yang kalian mulai itu harus diselesaikan. Itu karena itu memang sudah konsekuensi kalian, sudah menjadi tanggung jawab kalian. Jadi kan harus siap dengan segala resiko, segala konsekuensinya gitu.
tanya itu pasti. Terus misal kayak entah itu jauh rumahnya atau fisiknya, kemudian waktu itu karena sakit atau lainnya gitu kan, itu pasti semua butuh perjuangan gitu. Akan tetapi pasti namanya suatu apapun yang diperjuangkan itu pasti nggak bakal sia-sia gitu, apalagi yang berhubungan dengan ilmu, berhubungan dengan sesuatu yang memang membawa manfaat baik pada kita sendiri atau kepada orang lain gitu. Nah itu tadi cara saya gitu ya berdasarkan pengalaman pribadi seperti itu. Lalu yang kedua itu saya baca-baca. Jadi setelah saya tanya gitu ya, nah saya baca-baca cari referensi lagi gitu. Harus ingat dari awal kenapa sih saya harus menyusun ini. Nah saya kalau saya menyusun ini, saya juga harus bisa menyelesaikan ini. Harus ada mindset seperti itu gitu. Nah itu saya cari referensi yang memang tadi, misalkan kalau misal biasanya ya ada dua tuh, misalnya kita udah istilahnya kayak konsultasi lah, konsultasi ibaratnya seperti itu, misalnya konsultasi entah skripsi atau tugas akhir gitu ya. Nah itu pasti menemui yang pertama itu ada yang udah clear selesai, udah tahu mau kemana-mana gitu. Yang kedua itu tambah bingung, pasti ada gitu. Nah nanti kalau semisal tambah bingung, kalau udah tahu, nah ini nggak perlu saya jelaskan, jadi otomatis tahu stepnya seperti apa, harus A, B, C, D, harus tahu apa, sudah tahu. Lalu yang kedua ini kalau bingung, nah itu kalian tuh harus merenung sejenak, merenung. Biasanya saya merenung, terus nanti reward, maksudnya istilahnya kayak menghibur diri buat tambah semangat mengerjakan gitu. Jadi kalau bingung itu jangan terlalu diforsir, nanti tambah nggak karuan nanti, bahkan nanti mengganggu kegiatan kalian, mengganggu pemikiran kalian yang memang seharusnya itu lebih kreatif gitu. Nah itu jangan sampai kalau misal bingung itu jadi waktunya buat istirahat sebentar, sebentar jadi sejenak, istilahnya sejenak lah gitu. Nah entah itu biasanya saya sih apa ya, kalau hiburan saya itu biasanya sih lihat anime, kalau nggak gitu sharing kepada siapapun. Itu menurut hiburan yang nggak harus mahal gitu. Yang sangat simple, bahkan jalan-jalan keluar, lihat udara segar, kemudian lihat lampu-lampu berkelap-kelip, itu udah hiburan gitu. Nah di situ itu cara saya yang kedua gitu. Kemudian cara ketiga tadi yang berhubungan dengan reward. Nah itu kalian itu tandanya ada yang tidak beres, entah itu dari hati kalian, dari akal kalian, itu pasti ada yang tidak beres. Entah itu nanti kalau pikiran itu pasti berhubungan dengan misalkan berhubungan dengan yang bukan apa ya, bukan rohani, lebih ke batinnya gitu. Entah itu butuh kita makan banyak, karena fisiknya gitu kan. Kalau misalnya yang rohani ataupun yang berhubungan dengan hati, nah itu pasti kita juga butuh asupan di hati. Entah itu kita berdoa, pasti ya berdoa. Kalau gitu kita minta penyerahan ke misalkan ke guru kita, ya kita minta doanya atau lain-lainnya gitu. Itu bisa jadi di situ. Nah, ada 3 poinnya. Gimana untuk siapa tadi yang tanya ya? Ada yang perlu ditanyakan lagi atau di-sharingkan lagi? Atau sudah cukup? Bagaimana untuk sahabat Ida, apa kegiatan? Jawaban Kak Elvin bisa menjawab pertanyaan Kak Ida. Pertanyaannya siapa? Itu. Oh, mic-nya kendala ya. Bentar, Ida gimana? Apakah sudah jelas yang saya sampaikan? Atau mungkin ada yang perlu diklarifikasikan lagi? Kalau semisal merealisasikan ide, oh ya, saya lupa merealisasikan ide gitu ya. Semisal kalau kita udah punya ide, idenya bagus gitu ya. Tapi nah itu tadi bisa dimasukkan itu tadi, tanya ke yang lebih ahli. Sebenarnya yang satu itu intinya seperti itu, yang menurut kalian lebih ahli itu tanya di situ, supaya nanti bisa bertukar-tukar di pikiran. Ketika nanti udah sampai di bab 2, udah sampai bab 3, terus nggak tahu harus bagaimana gitu, ternyata buntu di situ, atau mungkin di bab 4-nya di pembahasan udah buntu, ya udah nanti pakai cara saya yang 3 tadi. Oke, gimana untuk
Ini direct message ya. Ini ada yang direct message. Bentar. Sampean kelihatan enggak, Dek? Izin bertanya, bagaimana cara mengambil sebuah kutipan yang baik dalam buku atau jurnal? Enggak ada ya, Dek, di sampean ya? Ini direct message. Enggak ada. Oke, saya jawab aja ya. Oke, jadi untuk semuanya, ini ada yang bertanya masalah referensi. Bagaimana mengambil sebuah kutipan yang baik dalam buku atau jurnal. Nah, seperti tadi yang saya bilang, tentunya itu harus sesuai dengan tujuan kalian. Nggak boleh kemana-mana, gitu. Nah, tentunya di situ namanya kalau misal ingin aman atau mungkin terbebas dari, biasanya ada sih plagiasi, misalkan kayak 15% atau 20%, pasti kita tidak menutup kemungkinan plagiasi, tapi plagiasinya kecil gitu. Nah, itu nanti lebih baiknya itu sesuai, yang pertama tadi sesuai dengan pilihan kalian, jangan sampai melebar kemana-mana. Terus kemudian yang kedua, perhatikan ketika melakukan telaah pustaka itu kalian apa istilahnya ya, sesuai dengan judul kalian juga. Pokok telaah pustaka itu deh, kalau misal saya istilahnya nengeri gitu ya. Nah itu ketika judul saya, misalkan judul saya itu tentang unsur kekerasan dan penyimpangan sosial dalam pertunjukan kesenian Jarane Legowo Putro di Kabupaten Nganjuk, misalkan seperti itu. Nah, jadi nanti yang saya masukkan di telaah pustaka apa aja? Yang pertama unsur kekerasannya. Pertama itu pasti jarannya dulu. Jarane Legowo Putro seperti apa, kesenian itu seperti apa gitu. Baru nanti masuk ke unsur kekerasannya. Unsur kekerasan itu meliputi apa aja, penyimpangan sosial itu meliputi apa aja, seperti itu. Jadi teorinya terlebih dahulu, baru nanti dijelaskan lebih detailnya, maksudnya kondisi aktualnya lebih jelasnya itu di bab 4-nya, seperti itu. Gitu sih. Pokok yang relevan, intinya sebenarnya yang relevan dengan penelitian kalian gitu. Oke, silakan. Misal ada siapa ya, saya nggak bisa lihat namanya. Kak, saya izin bertanya ya, Kak. Oh ya, silakan. Kalau menurut Kakak sendiri, peluang untuk bisa lolos itu dari apa? Dari bidang sosial apa dari bidang sosial apa sains ya, Kak? Apakah ada kalau saya kan dulu kan pernah pengalaman ikut PAER juga, terus ya nggak masuk gitu, Kak. Apakah peluang besar menangnya itu ada di bidang sosial atau sains, Kak, menurut Kakak? Oke, pertanyaan bagus. Ini saya manggilnya Dek siapa? Dek Maya ya? Iya, Kak. Oke, baik. Ini masalah peluang lolosnya, baik itu sebenarnya yang banyak lolos itu bidang sains apa sosial. Nah, ini kembali ke masing-masing penyelenggaranya, Dek, gitu. Jadi sebenarnya dari sana itu kalau semisal ada salah satu, misalkan kita ambil contoh, misal kopsi gitu ya. Nah, kopsi itu ditentukan yang lolos sains itu harus berapa, misalkan 10 tim. Lalu yang sosial itu berapa? 10 tim. Itu ada yang seperti itu. Jadi tidak tidak masalah yang lolosnya bidang sains atau sosial, tidak ditentukan lebih besar mana, sama sudah ditentukan soalnya gitu. Terus ada juga kalau semisal biasanya itu kalau penjaringan seperti itu banyak di full paper, misalkan biasanya kalau lolos abstrak dulu baru nanti full papernya kan. Nah, itu banyak di situ. Jadi ada yang sosialnya itu 6, kemudian sainsnya ada 4 dan lain-lainnya. Nah, di situ. Nah, jadi nanti kebanyakan ketika saya mulai dari awal ikut lomba-lomba, saya pernah kok cuma lolos abstrak aja pernah lolos full paper aja pernah, bahkan gagal semuanya juga pernah. Pastilah, pasti semua itu merasakan suatu kegagalan gitu ya. Bukan gagal sih, lebih tepatnya belum beruntung aja, belum masih disuruh belajar lagi gitu. Nah, di situ
ternyata saya ketika menganalisis semuanya itu banyak sekali yang lolos itu bidang sosial gitu. Dari awal ketika saya ikut lomba KTI yang baik nasional atau mungkin regional itu banyak sekali di situ. Oh ternyata kok banyak sosialnya gitu loh. Padahal itu sains itu menarik ya gini-gini dan lain-lainnya. Terus mungkin kalau sains itu banyak yang lolos itu yang bisa buat alat, buat aplikasi itu banyak sekali yang lolos ketika saya lihat itu judul-judul yang lolos. Baik full paper maupun yang finalis gitu. Tapi kebanyakan saya nge-reviewnya ketika full paper aja sih. Jadi banyak sekali yang lolos gitu. Kok banyak yang anak IPS-nya, sosialnya gitu. Jadi kayak waktu itu saya pernah ambil sains waktu itu. Nah itu cuma lolos full paper juga pernah. Terus malah yang sosial itu menurut saya bisa dibilang masih kurang sebenarnya. Saya waktu itu fokus ke sainsnya dan ternyata malah nggak lolos yang sains yang finalis, terus finalis nggak lolos. Yang malah yang lolos itu yang bidang sosialnya gitu. Menurut saya masih kurang maksimal, tetapi ya udah kalau misal udah lolos, udah kita tinggalkan yang sains, kita lengkapi lain waktu, jadi kita fokus ke depan atau yang sosial misal sudah lolos. Itu sih, Dek. Jadi tergantung penyelenggaranya gitu. Kalau misal full paper yang saya tahu sampai sekarang berdasarkan pengalaman pribadi gitu ya. Nah, itu tadi banyak sosialnya bidangnya. Oke, gimana? Ada yang ditanyakan lagi atau di-sharingkan? Baik, Mohon maaf Mbak Elvin, saya pengen menanyakan sesuatu. Ini di siapa? Di Saila. Dek Saila. Oh, oke. Iya. Gini Mbak, bagaimana sih tips dan trik dari Mbak Elvin mencari sebuah permasalahan yang akan diangkat pada sebuah laporan karya tulis ilmiah kita? Soalnya jujur Mbak ya, saya itu masih kesulitan biasanya untuk mencari sebuah permasalahan yang akan diangkat. Karena itu cari di jurnal itu juga kadang kalau kita menemukan sebuah ide, itu kadang kita cari di jurnal itu ternyata sudah ada yang meneliti. Nah itu kita harus bagaimana menyikapi hal tersebut. Apa kita modifikasi atau bagaimana? Jadi saya mohon tips dan trik dari Mbak Elvin. Terima kasih. Oke, pertanyaan bagus. Terima kasih buat Dek Saila ya, sudah menanyakan pertanyaan bagus juga. Nah, ini masalah menulis lebih ke ide gitu ya. Nah, gini, masalah ataupun ide. Tentunya kita seperti yang saya bilang tadi, itu harus tersusun, maksudnya harus menemukan masalah. Istilahnya mencari masalah, bukan mencari masalah yang seperti itu ya, konotasinya negatif, tapi konotasinya yang positif. Jadi kalau saya, dulu saya pernah disuruh membuat PKM gitu ya di suatu organisasi. Nah itu belum nemu idenya apa gitu loh, bingung. Buat ide apa, masalahnya apa gitu. Pasti pernah mengalami seperti itu. Tidak bisa dikata tidak gitu ya. Nah waktu itu saya itu gini, pertama saya searching gitu ya. Searching apa enggak sih? Oh, enggak. Waktu itu saya observasi dulu. Misalkan waktu itu kan saya main ke Batu waktu itu sama teman-teman. Main ke Batu, survei sih waktu itu. Bukan main. Nah, itu saya itu ke kebun apel waktu itu. Ke warga, ya lihat-lihat, kan saya selalu suka apel sih. Nah, gitu. Waktu itu saya melihat di situ banyak sekali daun-daun yang jatuh gitu. Jadi tanya ke salah satu penduduknya gitu kan, atau petanya di situ. Saya pakai kromo ya, tapi ini saya bahasa Indonesia aja. Mohon maaf Pak Bu, nah ini daunnya dibuat apa atau memang dibiarkan seperti ini gitu. Jadi beliau itu jawabnya seperti ini. Iya Mbak, ya udah dibiarkan seperti ini aja gitu. Nah, kan saya kok eman ya gitu. Terus saya tanya lagi, ini sebenarnya itu masalah nggak sih Pak Bu gitu kan. Terus saya tanya, ya sebenarnya kalau memang kayak di logika katanya beliau itu masalah Mbak gitu. Nah, karena kan menghalangi kita kayak entah itu menghalangi ketika proses menanam, kalau nggak gitu ketika harus membersihkan dan lain-lainnya gitu. Nah akhirnya timbul suatu ide bagaimana kalau saya membuat pupuk kompos dari daun apel itu sendiri gitu. Jadi waktu itu saya
pukotu namanya, pupuk kompos batu, recycle limbah dari daun apel, saya jadikan pupuk kompos. Nah di situ, jadi saya terpikirkan itu, jadi dari alam kembali ke alam, waktunya daun, nah itu kembalinya ke tanah juga, sebenarnya memang bisa dibiarkan begitu saja, lalu mengendap sendiri gitu ya, akan tapi beda lagi kalau semisal dibuat pupuk, dan ternyata lebih cepat dan lebih efektif di situ. Nah ya udah, saya akhirnya dapat ide tuh di situ, ganti mikir selanjutnya. Nah dari kesemuan tersebut, nah tentunya kalau misalnya kita ingin tahu ide, ingin cari tahu idenya seperti apa, nah kita melakukan riset. Yang pertama kalau misal teman-teman semuanya itu agak susah membaca gitu ya, kadang itu saya juga pernah kok kayak malas baca, belum mood itu pasti pernah, itu saya mengamati gitu, kayak mengamati, merenung, kayak melihat sekitar dan lain-lainnya, atau mungkin tanya-tanya ke teman misalkan, masalah saiki apa sih gitu, nek siapa sih dia masalah ya, siapa sih dia masalah gitu, kayak misalkan di desainnya ada masalah apa atau apa, nah itu saya mesti tanya ke teman-teman gitu, terus kan gini, kalau jadi kayak lebih ke diskusi gitu. Lalu tips saya selanjutnya itu saya tadi ya mengamati sekitar, lalu yang kedua itu pasti lebih ke apa ya, kalau misalnya saya sulit mencari judul itu deh, misal kalian search judul yang pernah lolos pendanaan PKM misalkan, atau judul yang pernah lolos PIMNAS. Nah, di situ nanti kita lihat, kita telah gitu. Nah, pasti terbesit di kita, misalkan ini ada judul A dengan misalkan menggunakan daun pepaya. Oh, gimana kalau semisal kan sekarang kan banyak sekali kulit pisang. Nah, kulit pisang itu gimana kalau misal dimanfaatkan pakai ini? Nah, itu pasti terbesit di situ. Jadi dengan cara ATM, amati, tiru, modifikasi, itu jelas yang kedua gitu. Jadi pasti saya baca banyak judul deh, mesti saya search judul, tapi kebanyakan sampai sekarang saya sih judul PKM gitu ya, karena memang PKM itu menurut saya ajang yang memang bergensi, dan apalagi di situ reviewernya itu lumayan ketat gitu ya. Nah, saya lihat di situ itu banyak sekali muncul kayak, habis itu mesti banyak muncul ide-ide gitu di situ. Terus saya nanti habis itu pasti koordinasi, baik misalkan ke kakak tingkat atau mungkin yang lebih ahlinya, dosen dan lain-lainnya seperti itu. Itu tips saya ada 2 di situ. Mungkin Dek Saila ada yang perlu diklarifikasi atau mungkin yang masih dibingungkan dari yang saya jelaskan tadi? Monggo. Cukup, Mbak. Oke. Oh ya, nanti kasih, Mbak. sama-sama. Nanti silahkan kalau misal sharing-sharing, monggo, saya terbuka. Jadinya nanti kita sharing bersama. Kan saya juga belajar. Saya sebenarnya masih di dalam tahap belajar juga. Enggak selalu harus selalu benar, itu enggak. Saya belajar dulu itu Dek Yoga juga pernah gitu ya, salah satunya Dek Yoga itu juga baik itu masalah kayak substansinya, minta koreksi, review dan lain-lainnya. Itu malah saya senang. Jadi saya tambah ilmu di situ. Terus saya kan teknik kimia ya. Nah itu di Yoga itu teknik kimia. Jadi saya belajar teknik kimia juga gitu. Meskipun saya juga pernah ikut penelitian juga masalah kimia gitu ya. Tapi kan kimia juga luas gitu. Banyak sekali teman-teman kimia, teman-teman elektro, akuntansi dan lain-lainnya, itu jadi saling komplikated di situ. Jadi saya belajar dari mereka juga. Oke, silahkan. Saya izin bertanya, Mbak. Ini dengan siapa ya saya manggilnya? Rosa, Mbak. Oke, Dek Rosa. Saya izin bertanya, Mbak. Jika dalam menyusun paper, kita membutuhkan suatu data, namun data yang terbaru itu tidak kami temukan. Misal adanya data yang kita perlukan itu adanya sekitar 15-20 tahun yang lalu. Nah, untuk masalah seperti ini, solusinya seperti apa ya, Mbak? Terima kasih. Oke. Pertanyaan bagus, Dek Rosa. Terima kasih ya untuk pertanyaannya. Nah, ya, ini dulu ketika saya masih man itu, ini sedikit cerita ya, masih man itu saya bingung. Dulu itu guru saya ada yang bilang 5 tahun ke belakang, maksudnya judul minimalnya ya 5 tahunan, ada yang 10 tahun terakhir, itu juga ada. Itu lalu mulai kuliah nih. Nah, saya tuh mulai menemukan suatu pandangan baru dari dosen saya
waktu diajak penelitian oleh beliau. Waktu itu kan saya itu pertama kali nyusun artikel ilmiah yang memang benar-benar real, penelitian yang masya Allah sekali ya, ala dosen gitu loh. Kayak ya Allah, kayak seperti ini, saya trial errornya banyak gitu. Nah waktu itu saya tanya dari guru saya, terus saya tanyakan ke dosen. Intinya itu saya tanya, sumber itu alangkah baiknya itu 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir. Dan ternyata jawaban beliau itu unpredictable banget. Jadi beliau tuh jadi untuk beliau bilang seperti ini ya kurang lebihnya. Jadi untuk referensi itu bisa didapat dari dua poin. Yang pertama itu adalah referensi yang terbaru. Kemudian ada referensi yang saya lupa istilahnya asing gitu loh dari menurut saya. Sama yang tua, misalnya seperti itu. Nanti coba nanti saya share gitu ya. Nama istilahnya saya lupa apa. Terbaru sama tua gitu. Jadi ini nggak masalah kalau semisal kalian nemukan yang terbaru, nah itu malah bagus yang terbaru. Dan ternyata itu nggak ada yang terbaru dan adanya malah yang lama-lama. Nah itu juga nggak apa-apa, nggak masalah menurut saya. Akan tetapi memang kalau alangkah baiknya itu 10 tahun terakhir sih kalau maksimalnya gitu ya. Kalau saya jadi patokan seperti itu, kalau mentok nggak ada. Saya pakai sumber yang paling tua, yang lebih kredibel lagi. Karena kalau tua itu pasti diakui banyak orang. Misalkan teori A gitu ya, pasti diakui sampai sekarang. Nah itu pasti kredibel gitu loh. Itu tandanya kredibel meskipun sudah tua. Banyak sekali penyempurnaan, tapi tetap kredibel. Gitu. Dek Rosa, apakah ada yang perlu diklarifikasikan lagi? Baik, Mbak. Berarti jika datanya ini berupa angka gitu ya, Mbak. Nah, angka itu 15 tahun yang lalu berarti itu tetap nggak apa-apa ya, Mbak? Oke, enggak masalah. Enggak masalah menurut saya, pokoknya itu relevan. Harus benar-benar dicari. Kalau misalkan reviewer yang memang benar-benar beliau itu detail, beliau itu sangat teliti, itu pasti mencari referensi kalian. Baik itu tahunnya dan lain-lainnya. Saya juga pernah itu mencari tahu gitu kan. Apakah benar ini sumber terbaru? Ternyata ada yang terbaru, ya udah jadi saya kurangin di situ nilai apa poinnya gitu. Padahal saya bagus gitu kan. Satu saya coba, nah seperti itu. Jadi hati-hati. Praktekkan semuanya itu seperti itu jurinya atau reviewernya itu memang teliti. Jadi seperti itu. Baik, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Kok putus-putus ya? Oke. Ini pertanyaan dari Rosyidatul Inayah. Sahabati, saya ingin bertanya bagaimana tips and trik membuat KTI dengan studi literatur. Dek Rosi beda ya. Baik, terima kasih buat Dek Rosyidatul pertanyaannya. Pertanyaannya adalah bagaimana tips dan trik membuat KTI dengan studi literatur. Oke. Nah, maksudnya studi literatur di sini itu adalah satu metode penelitian. Jadi penelitiannya itu bisa masuk ke kuantitatif sama kualitatif. Studi literatur itu misalkan kalian itu dari jurnal itu dimasuk di situ juga deh, studi literatur. Memang banyak yang tidak menggunakan metode penelitian ini gitu. Akan tetapi ketika nanti kalian berhubungan dengan sosial terutama itu harus ada sebenarnya studi literatur itu. Nah, sebenarnya itu semuanya pakai sih studi literatur. Misalkan kayak dari jurnal, dari review, atau mungkin dari buku. Nah, itu juga studi literatur namanya. Kita belajar studi, istilahnya kalau bahasa Indonesia-nya. Gitu. Seperti gimana untuk di Rosyidatul? Apakah sudah paham atau ada yang perlu disaringkan lagi? Oke, sama-sama. Kok putus-putus deh?
Baik, sahabat ini saya ingin izin bertanya kembali untuk Oh, mengenai plagiarisme, pengecekan plagiarisme. Itu kira-kira ada batasan ya? Atau enggak? Biasanya untuk karya LKT itu biasanya apakah ada batasan untuk plagiarismenya? Biasanya maksudnya itu berapa persen gitu sahabat? Oke, baik. Terima kasih Dek Maya atas pertanyaan yang bagus ya. Nah, jadi ketika kita kebanyakan kalau lomba itu nggak ada data berapa plagiasinya, entah itu 20% atau 15% dan lainnya itu nggak ada. Akan tetapi ada ketentuan misalkan tidak boleh plagiasi atau orisin, biasanya seperti itu. Itu. Nah, saran saya eh, kalau semisal dari pengalaman juga dari beberapa referensi itu maksimal 20% lah. Kan pasti kita itu istilahnya plagiasi itu bukan, kan namanya plagiasi itu bisa jadi yang misalkan kita ngutip lalu kita masukkan juga di situ atau kita ubah di situ. Nah, itu bisa dibilang sebenarnya itu plagiasi sebenarnya kalau aslinya. Gitu. Dan kita tidak menyatukan sumbernya atau mungkin kita menyatukan sumbernya tapi merubahnya itu bisa dibilang plagiasi juga. Gitu. Jadi masalah plagiasi memang harus hati-hati. Jadi saran saya itu minimal 20%-nya lah, minimal maksimal 20%-nya gitu. Itu saya belum pernah buat cek plagiasi langsung, maksudnya kayak kan ada sendiri ya buat aplikasinya, kalau nggak saya aplikasi atau nggak salah web gitu ya. Biasanya anak akuntansi saya sering dulu dari kakak tingkat itu masih harus cek plagiasi ya selainnya. Di teknik mesin itu sebenarnya ada cek plagiasi, cuman ketika waktu tingkat akhir itu entah kenapa kok nggak ada gitu loh. Jadi dosennya tuh secara manual, nggak dilihat dari mesinnya atau dari web, itu enggak. Jadi secara beliau misalkan ini ngambilnya dari mana, terus kemudian ini masa ini sudah terbaru, lalu ini yakin tak ini bukan plagiasi kayak gitu dulu itu dosen-dosennya, seperti itu sih Mas Ihan. Itu tadi ya kalau misal dipresentasikan. Oke, sama-sama. Oke, apakah ada yang perlu disaringkan lagi? Atau sudah cukup? Atau mungkin ada yang masih malu-malu mungkin ya. Ini nggak tidur semua kan ya? Saya nggak bisa lihat dong kalau online gini ya. Udah malam, maaf ya Dek ya. Tadi saya pulangnya jam berapa tadi? Pulangnya jam 6:30 lebih gitu. Saya kemarin sudah bilang Dek yoga ya. Gitu. Karena memang habis ngajar ngaji, ngajar ngaos itu. Perjalanan mungkin sekitar, kalau saya lama sih 30 menitan, kalau cepat mungkin 15 menitan lah gitu. Terus tadi prepare. Biasanya saya itu terkendala di sinyal sih, Dek. Sama saya minta tolong Dek yoga juga makanya. Oke? Atau mungkin sudah cukup? Sampai jam berapa sih kita, Dek? Bebas, Kak. Oh, bebas. Ini hari apa sih? Astagfirullah, satu malam minggu. Oke. Oh, malam minggu. Ini nggak ada yang acara yang lainnya, teman-teman. Nggak ada, Mbak. Oh, udah ada. Ya udah, sama saya aja udah. Mungkin sudah cukup ya, sahabati. Oke. Alvin, terima kasih atas pemaparan materinya. Sama-sama. Nanti bagi kami. Sama-sama. Semoga sedikit memberi manfaat ya Dek ya, meskipun ada penyampaian saya yang belibet atau belum jelas, nanti nggak apa-apa, silakan ditanyakan gitu ya. Yang gitu, oh ya, saya ada sebuah quotes nih khusus buat kalian. Dek Yoga bisa share screen Mbak. Ini sebagai penutup saya gitu ya. Di terakhir sendiri.
Nah, ini adalah khusus buat kalian. Tadi saya buat sebelum mengirimkan ke Dek Yoga. Bisa loading ya? Gini aja nggak apa-apa sih, Dek? Oke. Setiap perjuangan pasti ada rintangan. Cuma ada dua pilihan. Mau menyerah saja atau tetap bertahan. Terima kasih itu dari saya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi untuk kesempatan. Sama-sama. Saya juga terima kasih ya, Dek ya. Amin. Baik, kita lanjutkan ke acara yang ke-6, yakni foto bersama. Kita akan memulai dari sahabat yoga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin untuk sifatnya ini adalah pengumuman. Jadi berhubung ini adalah pelatihan ya sahabat-sahabati. Jadi insya Allah nanti setelah kita pertemuan ini, karena kita fokusnya pada malam hari ini kan bab 1, 2, dan 3. Nanti setelah pertemuan kali ini insya Allah ada keberlanjutan. Nanti buat sahabat-sahabati yang mau berprogres bersama-sama, progres KTI atau mungkin persiapan TA atau skripsi, bisa nanti kita masuk ke grup yang telah disiapkan oleh mungkin Mbak Syaro atau teman-teman lainnya gitu ya. Jadi sifatnya ini bukan wajib buat sahabat-sahabati, tapi tidak mengikat lah atau tidak wajib buat sahabat-sahabati yang berminat saja. Mungkin itu saja sahabat. Saya kembalikan ke MC. Baik, untuk sesi foto bisa dipersilakan untuk sahabat-sahabat bisa on cam. Ya, baik, sekali lagi untuk sahabat-sahabat yang tidak berhalangan bisa dekat kamera, bisa mengikuti sesi foto bersama. Baik, sampailah kita di penghujung acara. Alhamdulillah, marilah kita semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa menjadi berkah bagi kita semua. Amin, amin. Sekian dari saya selaku moderator. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Elvin. Sama-sama, Dek. Saya izin live ya. Terima kasih buat Iya, semuanya, sama-sama, waktunya. Sukses selalu ya. Terima Saya kasih izin live, banyak, Kak. Dek. Sama-sama.